Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kali ini aku mau bacain readingan ya. Readingan ini secara umum atau general reading, jadi nggak akan bisa resonate untuk semua orang ya. Mungkin hanya sebagian aja yang cocok dengan readingan ini. Kalau nggak cocok, energinya jangan dipaksakan. Mungkin bukan buat kamu, tetapi aku berharap ini bisa bermanfaat ya untuk kalian yang mendengarkan video ini. Semoga bisa resonate. Ini tentang ciri-ciri jodoh yang akan kamu temui ya. Ini bagian 1 ya. Ciri-ciri jodoh yang akan kalian temui itu seperti apa? Ini kita serahkan semuanya kepada Sang Maha Pencipta ya, yang Maha Kuasa. Anggap aja ini sebagai hiburan. Jangan dijadikan sebagai bahan untuk mengambil sebuah keputusan. Ambil positifnya, buang negatifnya ya. Oke, kita akan coba buka kartunya dan bacakan. Aku akan shuffle kartunya terlebih dahulu. Tentang ciri-ciri jodoh yang akan kamu temui. Ini bagian 1 ya, jadi aku mau bikin lagi nanti untuk selanjutnya, video bagian keduanya. Kita doakan saja semoga untuk yang belum mendapat jodoh, kalian cepat dapat jodoh yang kalian impikan ya, jodoh yang kalian tunggu-tunggu sesuai dengan ekspektasinya kalian. Di sini ada ciri-ciri seseorang yang akan menjadi jodohmu ya. Dia adalah seseorang yang memutuskan sesuatu itu nggak langsung ya, jadi dia butuh untuk berpikir matang. Jadi orang ini mungkin dia akan menjalin hubungan denganmu dan ini akan berlangsung lama ya, karena ada proses yang harus dia lewati dulu sama kamu. Jadi dia ingin mungkin menilai seperti apa kamu ya, kecocokan di antara kalian itu akan dia nilai sebelum akhirnya dia memutuskan untuk memilih kamu nantinya ya sebagai jodohnya. Sebelum dia benar-benar menetapkan atau memantapkan hatinya untuk bersama kamu. Mungkin pertemuan kalian juga banyak pertentangan, banyak yang menentang ya. Bisa jadi dari pihak keluarganya atau dari pihak keluargamu yang menghalangi hubungan, sehingga dia sulit untuk memutuskan. Sebenarnya mungkin kalian memang ditakdirkan untuk bersama, tetapi butuh waktu yang panjang untuk bisa mempersatukan diri satu sama lain ya. Ada kesempatan yang datang. Orang ini juga bukan orang yang pelin-pelan. Dia selagi ada kesempatan ya, mungkin dia akan langsung menyatakan perasaannya ke kamu di saat dia sudah benar-benar memutuskan, tanpa kamu minta ya, tanpa kamu mendesak. Dia akan mengutarakan sendiri keinginan yang ada di dalam hatinya, mengungkapkan secara langsung kepada kamu. Tetapi dia butuh waktu yang tepat ya, bukan mengulur waktu untuk membatalkan hubungannya dengan kamu, tetapi dia mengulur waktu untuk memberikan
bukan memberikan, tetapi memutuskan waktu yang tepat ya, untuk menjelaskan keinginan dia, tujuan dia ke kamu. Kalian memang diciptakan untuk bersama ya. Ada berkah dari Yang Maha Kuasa. Ada sebagian yang mungkin menolak, tapi ada seseorang yang benar-benar mendukung kamu atau merestui kamu ya dengan dia. Walaupun kalian ada yang menentang, tetapi ada juga seseorang yang menguatkan kalian untuk bisa selalu bersama. Ini bisa jadi ada sebagian dari kalian ini yang sebelumnya putus nyambung, sehingga mungkin ada dari kalian yang berpikir bahwa orang ini tidak benar-benar serius ya. Hubungan yang pernah putus atau pisah, tetapi kalian balikan lagi, dan bahkan ini bisa jadi ke arah pernikahan nanti untuk selanjutnya ya. Jadi kalian harus melewati banyak tahap patah hati dulu ya. Ya, dia orang yang pernah kamu sukai, sekaligus orang yang pernah mengecewakan kamu juga. Kalian pernah bersama, tetapi saat berpisah masih merindukannya. Dia pun masih merindukan kamu. Mungkin ada saatnya kalian dipersatukan kembali, cinta yang sudah lama bersemi kembali. Bahkan ada yang sempat berpisah karena ada sesuatu yang menghalangi, tetapi balik lagi. Tapi bukan berarti pisah karena tidak mencintai, hanya karena ada sesuatu yang menghalangi. Dan bahkan sempat ada orang lain dalam hubungannya ya, tetapi dia tetap masih mengingat kamu. Hubungan yang udah pernah hancur dan selesai juga ya kalian, pernah berakhir. Mungkin akhirnya juga kurang menyenangkan ya, mengecewakan. Dan itu dirasakan oleh kalian berdua. Mungkin kamu juga gak pernah menduga kalau orang ini bakal jadi jodoh kamu ya. Kamu akan bertemu dengan dia di saat kamu sudah mulai hancur hatinya, sudah mulai menyerah ya, dan bahkan mungkin sudah mulai mencoba untuk melupakan orang ini. Kamu sudah tidak berharap dengan dia. Bahkan untuk memikirkan dia hadir pun kamu sudah gak peduli gitu ya. Karena sepertinya bagi kamu mustahil kalau bisa kembali sama orang ini. Sesuatu yang tidak kamu sangka-sangka. Di sini bisa jadi dari kamu
ada sebagian dari kalian yang hubungannya ini LDR ya, hubungannya jarak jauh, atau sekarang memang posisi tempat tinggal kamu dan dia ini jaraknya jauh, atau bahkan ada yang berbeda pulau di sini ya, berseberangan. Jadi sesuatu yang menurut kamu ini nggak mungkin terjangkau dia akan kembali hadir. Mungkin bisa jadi dia juga hadir di saat dia ada perjamuan, di saat mungkin ada keluarga dia yang mengadakan pesta ya, atau bahkan bisa jadi ada undangan, dia punya undangan dari teman yang mengundang dia atau dari kerabat di situ ya, dan akhirnya dia kembali lagi ke daerahmu. Meskipun ada dinding pemisah, tetapi kalian masih dipertemukan karena mungkin memang kalian memang dijodohkan oleh Sang Pencipta ya. Ini barangkali kamu ngerasa tidak dihargai saat bertemu dengan dia, atau bahkan kamu sempat menghindar. Nantinya kamu akan menghindar sejenak dari dia, bahkan terlihat cuek ya, karena sudah lelah kamu berhadapan dengan dia. Berhenti berharap ya. Tetapi terkadang di setiap malam kamu sering mengingat dia, terutama dalam mimpimu. Tiba-tiba kamu bermimpi tentang dia. Di saat kamu sudah mulai mencoba melupakan dia, untuk tidak peduli, kamu justru bermimpi. Dia hadir dalam mimpimu ya, teringat kembali. Mungkin kalau kamu punya tanda-tanda kamu memimpikan seseorang, bisa jadi dialah jodohmu. Sesuatu yang tidak kamu duga-duga ya. Dia hadir tiba-tiba dan aku lihat di sini dia mencoba untuk menyembuhkan lukanya kamu ya. Dia mencoba untuk memberikan kamu sesuatu ya, entah itu kado. Jadi dia menarik simpati kamu lagi. Dia memberikan kamu sebuah hadiah, sebuah kado yang mungkin bisa selalu kamu ingat, sulit untuk dilupakan. Atau orang ini kembali membuka lembar-lembar kenangan kalian yang lama, sehingga kamu pun sulit untuk lupa. Ini yang membuat kamu jadi menaruh hati kembali dengan orang ini nantinya ya. Kamu tertarik lagi. Dia punya banyak cara untuk bisa menarik perhatian kamu, mencoba menjadi penyembuh untuk kamu, menghibur kamu ya. Atau bahkan nanti dia juga akan sering ngajak kamu jalan nih. Sering diajak jalan, dibelikan sesuatu. Oh, dia juga sosok yang dewasa ya. Mungkin kamu suka dengan dia karena dia juga seseorang yang royal.
seseorang yang gak pernah pelit untuk berbagi ya. Dan aku lihat di sini dia akhirnya datang untuk memberikan sebuah cincin ke kamu, atau berupa harta benda ya, mungkin itu emas atau berlian ya. Ada sesuatu yang ingin dia berikan ke kamu agar kamu bisa menerimanya. Jadi ini salah satu ciri-cirinya ya. Dan bahkan ada sebagian dari kamu yang memang awalnya ketemu dari dia secara dunia maya ya, bukan secara langsung. Dan akhirnya ada pertemuan ya, terjadi pertemuan dan adanya hubungan di situ. Jadi kalian pernah kecewa, hubungan yang putus, mungkin putus nyambung, akhirnya kecewa satu sama lain, menghilang ya, dan bahkan lupa, hingga kamunya juga berhenti berharap sama orang ini. Tapi dia hadir dalam mimpi kamu tiba-tiba, dan ada komunikasi yang terjadi lagi. Dia memberikan hadiah-hadiah yang membuat hatimu jadi terkesan lagi, atau dia membuka kenangan lama yang bikin kamu ini susah untuk lupa ya sebelumnya. Dia mungkin seseorang yang bisa mengambil hatinya kamu, tetapi kebingungan terbesarmu adalah dia yang seolah seperti tidak berani mengambil keputusan atau mengulur-ulur waktu ya, dalam hal menjalin hubungan ke arah yang lebih serius ya. Aku lihat di sini akhirnya dia akan memberikan kamu cincin. Ada cincin yang akan dia berikan ke kamu. Intinya sebuah benda berharga. Sebuah benda berharga yang berkaitan dengan perhiasan di sini ya. Dan dia akan jadi lebih bersikap lembut lagi ke kamu. Mencoba untuk melindungi kamu ya. Ini ciri-ciri jodoh bagian 1 untuk kamu. Secara general reading, semoga ini resonate ya. Terima kasih yang udah stay di channelku. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti atau kurang dipahami ya. Kalau emang ada yang ingin di request, kalian bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.